Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini aku pengen menanya kepada kalian semua, apakah kira-kira kalian pernah mengalami bangun tidur tapi nggak bisa gerakin tubuh kalian? Bahkan seperti tertimpa barang. Nah, pada beberapa orang, hal tersebut seringkali dihubungkan dengan hal-hal mistis, bahkan katanya seperti ditimpa makhluk halus. Nah, sebenarnya pada penjelasan ilmiah, hal tersebut disebut dengan sleep paralysis atau kelumpuhan pada tidur. Nah, pada video kali ini kita semua akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu sleep paralysis, bagaimana mekanismenya, bagaimana pencegahan dalam penjelasan ilmiah, dan kenapa bisa dihubungkan ke hal-hal mistis. Yuk, kita ikuti terus videonya. Sleep paralysis atau kelumpuhan tubuh adalah kondisi ketika kita tidak dapat berbicara maupun bergerak pada saat sedang tidur maupun pada saat baru bangun tidur. Secara ilmiah, kondisi ini sangat berkaitan erat dengan fase REM atau Rapid Eye Movement, di mana kondisi ini adalah ketika kita sedang tidur tetapi aktivitas otak kita meningkat dan biasanya terjadi mimpi. Pada kondisi ini biasanya tubuh itu mengalami kelumpuhan otot sementara yang disebut dengan atonia untuk mencegah kita bergerak mengikuti mimpi. Namun pada sleep paralysis terjadi ketidaksinkronan antara otak dan tubuh, di mana otak akan sudah bangun secara sadar tetapi tubuh tetap mengalami kondisi lumpuh seperti pada fase REM. Maka dari itu, pada sleep paralysis biasanya dikategorikan sebagai kelumpuhan sementara tapi dapat menimbulkan pengalaman yang cukup menakutkan. Ayo kita bahas lebih dalam lagi fisiologinya. Nah, sleep paralysis adalah kondisi saat seseorang sadar tetapi tidak bisa bergerak. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui bagaimana otak mengontrol tidur kita. Di saat kita memasuki fase REM, korteks otak menjadi sangat aktif, sehingga mimpi itu menjadi terasa nyata. Di saat yang bersamaan, batang otak terutama pons mengirimkan sinyal inhibisi ke neuron motorik di sumsum tulang belakang. Sinyal ini menggunakan neurotransmitter seperti GABA dan glusin untuk menghambat aktivitas dari neuron motorik sehingga otot tubuh tidak bisa bergerak. Normalnya kita tidak sadar karena ikut tertidur. Namun pada sleep paralysis otak sudah sadar tapi sinyal inhibisi ini masih aktif. Akibatnya kita sadar tetapi tubuh kita tidak bisa bergerak. Nah, selanjutnya apa sih patofisiologi dari sleep paralysis? Sleep paralysis terjadi ketika otak dan tubuh tidak bersinkronisasi saat bangun. Pada normalnya, saat manusia sudah keluar daripada fase REM, otak dan tubuh akan bangun secara bersamaan. Namun, pada sleep paralysis, otak sudah bangun terlebih dahulu dan tubuh masih dalam kondisi atonia. Makanya, di sini manusia akan mengalami sleep paralysis. Dan di sini terjadi dua mekanisme utama. Yang pertama, atonia otak masih aktif karena sistem dari batang terinfeksi. Yang kedua, korteks cerebral otak itu sudah aktif sehingga manusia merasa sudah bangun. Dan dari sinilah, makanya sleep paralysis itu bukanlah hal yang mistis, namun kejadian yang bisa dijelaskan secara saintifik. Namun, apa yang faktor risikonya? Oke, jadi sleep paralysis atau kelumpuhan tidur memiliki beberapa faktor resiko yang umumnya terkait dengan pola hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah kurangnya tidur. Saat kita kurangnya tidur, siklus tidur kita keganggu. Terutama yang penting adalah fase REM atau Rapid Eye Movement. Apabila siklus ini keganggu, maka tubuh saat bangun seperti ada keadaan kelumpuhan sementara, sehingga meningkatlah resiko untuk sleep paralysis ini. Yang kedua adalah stres. Stres atau tekanan emosional berpengaruh ke kualitas tidur juga, sehingga otak tetap aktif padahal dalam keadaan istirahat atau tidur, sehingga meningkatlah resiko untuk sleep paralysis ini, atau bahkan kadang bisa disertai mimpi buruk ataupun halusinasi. Yang ketiga adalah pola tidur yang tidak teratur. Apabila keadaan kebiasaan seperti bergadang dan juga tidur tidak sesuai dengan jamnya, hal ini berpengaruh ke ritme circadian, sehingga tubuh tidak mengerti kapan harus bangun dan kapan harus tidur, sehingga tidak sinkron. Jadi harus penting diperhatikan adalah pola tidur yang efektif, pola tidur yang cukup, kualitas tidur juga dengan tadi kurangnya tidur, dan juga stres harus dioptimalkan dengan baik untuk mencegah sleep paralysis ini. Tapi kira-kira faktor resiko itu aja kah atau ada faktor lainnya yang bisa nyebabin? Selain faktor utama yang sudah disebutkan tadi, ada juga faktor utama lain yang dapat memicu terjadinya sleep paralysis. Yang pertama adalah posisi tidur, yaitu posisi tidur telentang. Posisi tidur telentang dipercayai dapat memicu seseorang mengalami sleep paralysis karena berhubungan erat dengan relaksasi otot yang lebih dalam dan juga potensi gangguan pernafasan hidung ringan. Yang kedua adalah gangguan mental seperti ansietas dan juga kecemasan. Individu dengan tingkat ansietas atau kecemasannya tinggi dipercaya memiliki kualitas tidur yang buruk dan juga lebih cepat untuk mengalami sleep paralysis.
Yang ketiga adalah narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang menyebabkan pasiennya itu merasakan rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Individu dengan narkolepsi itu memiliki siklus tidur yang tidak normal sehingga lebih sering mengalami fenomena seperti sleep paralysis. Ikutin aku. Gejala dari sleep paralysis itu ada apa aja sih? Gejala sleep paralysis adalah gejala yang khas dan membuat penderitanya itu merasa panik. Pada gejala yang pertama, tubuh tidak bisa bergerak, walaupun ia sudah terbangun dari tidurnya. Pada saat ini, penderita tidak berbicara ataupun tidak bisa untuk berteriak meminta tolong. Untuk gejala yang kedua adalah halusinasi, di mana pada saat ini pasien tidak bisa melihat bayangan sosok tertentu dan mendengarkan suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Makanya banyak yang mengira pada saat ini hal mistis yang terjadi. Untuk yang ketiga adalah sesak nafas dan juga terasa sesak di dada, di mana pada saat ini otot dalam tubuh merasa yang namanya fase lupus sementara, sehingga terasa sesak dada dan juga sulit bernafas. Walaupun gejala-gejala ini menyeramkan, namun sleep paralysis itu hanya terjadi pada beberapa detik sampai beberapa menit saja. Makanya ini bukanlah hal mistis, namun bisa dijelaskan oleh ilmiah. Diwa, kenapa sih sleep paralysis itu disangkutin sama yang hal mistis? Oke, jadi kan. Nah, kalian sering mendengarkan bahwa sleep paralysis itu sering disangkut pautkan dengan hal mistis, yang padahal itu tuh ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi, sleep paralysis adalah kondisi di mana tubuh kita itu masih berada dalam fase mimpi, tetapi otak kita itu sudah setengah sadar. Akibatnya, kita nanti bakal banyak adanya halusinasi. Untuk halusinasi itu ada visual maupun auditori. Untuk visual, kita biasanya bisa melihat hal-hal seperti adanya monster besar ataupun ada bayangan hitam di pojok kamar dan hal-hal apapun yang membuat kita terasa seperti nyata. Untuk auditori, kita biasanya bisa mendengar adanya suara bisikan, suara nafas, suara nangis, dan suara apapun. Jadi hal itu bakal membuat kita semakin ketakutan. Lalu yang kedua itu adalah amigdala. Amigdala merupakan pusat kontrol emosi kita di otak kita. Jadi itu ketika kita sleep paralysis akan membuat amigdala akan semakin aktivasi. Akibatnya rasa takut kita semakin meningkat. Jadi kita bisa tahu kan antara gabungan halusinasi dan juga antara amigdala yang meningkat yang membuat otak kita semakin takut itu sering disalah kaitkan menjadi hal-hal mistis. Seperti yang katanya sih tubuh kita akan ditimpa oleh makhluk halus. Yang padahal itu tidak ya. Itu adalah ada penjelasan ilmiahnya. Tapi aku masih bingung untuk diagnosisnya dan untuk kapan sih kita untuk ke dokter. Sleep paralysis merupakan diagnosa klinis yang dapat dibedakan berdasarkan anamnesis atau cerita pasien. Pasien biasanya mengeluh ketidakmampuan untuk bergerak saat baru terbangun atau menjelang tidur, dan episode bisa terjadi sekitar beberapa detik hingga menit. Sleep paralysis juga bisa disertai dengan halusinasi, seperti melihat bayang-bayangan atau mendengar suara, namun kesadaran pasien tetap utuh. Kondisi ini juga perlu dibedakan dengan kondisi lain seperti narkolepsi yang disertai dengan rasa kantuk berlebihan pada siang hari atau epilepsi yang disebabkan oleh gangguan listrik di otak kita. Pasien dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila episode terjadi secara berulang atau kualitas tidur pasien terganggu. Nah, penanganannya gimana sih? Untuk mengatasi sleep paralysis dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan terapi non-farmakologi ataupun dengan terapi tanpa obat. Nah, caranya sangat sederhana, yaitu terapkan namanya dengan sleep hygiene, yaitu kebiasaan tidur yang baik. Usahakan tidur dan juga bangun itu di jam yang sama pada setiap harinya. Hindari bergadang, terutama pada akhir pekan. Dikarenakan pola tidur yang tidak baik itu salah satu penyebab dari sleep paralysis. Kemudian yang kedua, kurangin dari penggunaan gadget ataupun handphone di saat sebelum tidur. Dikarenakan pantulan cahaya dari gadget itu dapat mengganggu yang namanya produksi hormon melatonin, salah satu hormon yang berperan dalam siklus tidur kita. Kemudian yang terakhir, pastikan ruangan sekitar Anda itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Usahakan juga ruangan kamar Anda tidak terlalu bising. Dan juga pastikan tenang serta suhunya yang sesuai, tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Sleep paralysis sudah terjadi cukup sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka diperlukan penanganan medis. Dokter dapat memberikan obat berupa antidepresan yang diberikan dalam dosis tertentu untuk membantu mengatur siklus tidur. Selain itu, terapi psikologis juga dapat dilakukan, terutama jika penyebabnya terkait dengan stres atau kecemasan. Dengan penanganan yang tepat, sleep paralysis ini dapat dikendalikan dan tidak lagi mengganggu kualitas tidur.
Dari penjelasan yang kita sudah bahas tadi, kita bisa simpulkan kalau sleep paralysis itu sebenarnya adalah gangguan tidur yang bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan sesuatu yang bersifat mistis yang seperti kita sering percaya. Kondisi ini sering terjadi karena ada ketidaksinkronan antara otak yang sudah sadar, tapi tubuh yang masih di kondisi lumpuh saat fase tidur REM. Itulah adalah yang menyebabkan muncul gejala seperti tidak bisa bergerak, halusinasi, sampai rasa tertekan di dada. Walaupun pengalaman ini terasa menakutkan, sebenarnya sleep paralysis itu tidak bahaya dan bisa dikurangi juga resikonya dari menjaga pola tidur yang baik, mengolah stres, dan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Jadi, penting bagi kita untuk memahami kondisi ini yang dengan benar supaya kita tidak salah persepsi dan bisa tenang juga kalau ada yang mengalami sesuatu.